sabda Tuhan. Siapa saja yang mengikuti aku mempunyai terang hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Yesus meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat lagi. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi dia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Mereka kemudian membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi bertanya lagi kepadanya, "Bagaimana matanya dapat melihat?" Jawabnya, "Ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Kata sebagian orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Tetapi yang lain berkata, "Bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mujizat yang demikian?" Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka lagi kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena dia telah memelekkan matamu, apa katamu tentang dia?" Jawabnya, "Dia seorang nabi." Tetapi orang-orang Farisi menegur dia, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Lalu Yesus bertemu dengan orang itu dan berkata, "Percayakah engkau kepada Putra Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi kita berjumpa dengan warna liturgi yang begitu manis. Warna merah muda, warna pink, warna yang so sweet ya. Warna kegembiraan bagi kaum Hawa, di mana akan bersorak kegirangan
apabila menerima boneka, entah itu beruang ya, atau panda ya, atau babi-babian gitu kan, yang warnanya merah muda. Warna yang menggembirakan tepatlah sama dengan Minggu Prapaskah keempat ini, Minggu Letare, minggu yang menggembirakan. Pesannya bersukacitalah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana di dalam bacaan-bacaan yang ada, hidup di dalam terang itu adalah hidup yang membahagiakan. Maka disinilah kita diajak untuk mengalami kegembiraan dan kebahagiaan di dalam terang itu. Sebab di dalam terang itu segala sesuatunya terlihat begitu jelas, tidak kabur, jernih dan gamblang. Tentu kita juga punya pengalaman bagaimana kita begitu bergembira di dalam terang. Nah, seumpama pada waktu kita mengalami misalnya listrik padam, di saat itulah kita mengalami kegelapan, ada rasa takut. Kita terdiam dan meraba-raba untuk mencari sumber penerangan. Listrik padam itu lama, lampu mati itu lama. Kita berada di dalam kegelapan yang cukup lama. Dan akhirnya apalagi ditambah HP sudah mulai lowbat. Nah, sudah mati lampu, gelap, HP sudah sisa 3% seumpama. Wah, cemas dan khawatir. Namun apabila kemudian listrik menyala, lampu hidup lagi, bagaimana reaksi kita? Otomatis kita langsung berteriak, hore, gitu kan? Senang dan gembira ketika lampu menyala lagi, ada terang kembali. Nah, dengan demikian bisa kita rasakan bagaimana dengan orang buta yang ada ini. Sejak lahir sampai besarnya, tuanya, dia mengalami kegelapan bertahun-tahun. Dan barulah ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mengalami terang itu. Bisa melihat begitu jelas indahnya dunia ini. Secara gamblang, bagaimana semuanya juga bisa terpampang di hadapannya dalam rasa syukur, sukacita bahwa dia bisa melihat semua keindahan ciptaan Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus adalah terang dunia. Dengan demikian, hidup di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sang terang dunia itu, maka segala sesuatunya akan terlihat begitu jelas, gamblang, tidak samar-samar. Semuanya ada di dalam kepastian dan kebenaran. Apa yang kita cari-cari di dalam iman kita, pengetahuan yang benar, semuanya itu terpampang begitu jelas di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka apabila kita mencari kebenaran iman, pengetahuan iman yang benar, semuanya dapat kita peroleh pada diri Tuhan kita Yesus Kristus, sang terang dunia itu. Begitu pula apabila kita mengalami kegelapan dosa, kekelaman dan segala persoalan hidup, tentunya kita mencari sang pencerah, penerang atau jalan keluar terhadap segala persoalan-persoalan diri kita. Dan nyatalah di mana kita mencarinya, tiada lain. Itu ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sang terang dunia itu. Sebab Tuhan kita Yesus Kristus itulah sang sumber
kebenaran. Di dalam dirinya lah terjadi semua keselamatan itu. Apa yang mencemaskan dan menakutkan pada diri kita, yang kita alami, tentunya itu semuanya dapat kita temukan jalan keluarnya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus sang terang dunia, itu mengartikan pula bahwa pencerahan dan segala sesuatu tentang keimanan kita, bagaimana kita hidup untuk memperoleh kejelasan dan kejernihan, di mana kita pula sisi kemanusiaan kita di dalam menjalani perjalanan ini semua akan menemukan prinsip kebenaran yang ada. Kita tidak akan terseret atau kepleset di dalam kegelapan-kegelapan atau informasi-informasi yang senyatanya itu dapat menceburkan kita di dalam lubang kegelapan atau kekelaman. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana iman itu sendiri membutuhkan apa yang menjadi pegangan di dalam kehidupan kita akan kebenaran, maka kita perlu terus-menerus mendekatkan diri kepada Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita senantiasa berada di dalam pengetahuan yang benar. Tentunya kita semua juga memiliki pengalaman-pengalaman pribadi akan bagaimana kita semua ketika menemukan jalan keluar, mengalami penerangan, mengalami pencerahan, itu sungguh kita mengalami kebahagiaan. Dan disitulah akhirnya pula kita mampu untuk mengungkapkan rasa syukur kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita selalu berada di dalam prinsip kebenaran itu, tidak terombang-ambing oleh hal-hal yang lain, masukan-masukan, ajakan-ajakan atau kata-kata orang lain, informasi-informasi yang sejatinya perlu kita saring kebenarannya, agar kita tidak terpeleset ke dalam kesalahan. Kita memerlukan prinsip yang benar. Kita diberi akal budi untuk terus-menerus memahami apa yang benar. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah ilustrasi tentunya. Ada seorang bapak dan anak berjalan membawa kuda. Nah, lalu kemudian ada orang lewat dan berkata, "Punya kuda kok tidak dinaiki?" Nah, mulailah sang bapak mendudukkan anak itu di atas kuda. Berjalan lagi, ketemu orang lain berkata, "Anak tidak tahu diri, bapaknya jalan kaki, dia enak-enakan di atas kuda. Anaknya turun, bapaknya naik." Nah, lalu kemudian datang lagi orang lain, berpapasan dengan orang lain dan berkata, "Wah, bapak ini tega sekali, tidak sayang sama anaknya. Masa anaknya yang masih kecil begitu dibiarkan untuk menuntun kuda, bapaknya enak-enakan duduk di atas kuda." Dengan agak sedikit kekurangan prinsip yang benar, bapak dan anak itu kemudian menggendong kuda itu berjalan. Nah, karena menuruti omongan-omongan orang, jadi akhirnya tidak lagi dia berprinsip atau berpengetahuan bagaimana yang benar, tapi mengikuti omongan-omongan orang terus. Padahal kita semua diberi nalar untuk bagaimana bisa menangkap atau mengkaji hal-hal yang sifatnya benar menurut prinsip iman kita, agar kita tidak kepleset atau terseret oleh karena omongan, ajakan-ajakan atau kata-kata orang yang membuat kita akhirnya keliru. Nah, saudara-saudari yang terkasih, disinilah pentingnya kita selalu bersandar kepada Sang Terang Dunia yang membawa kita kepada kejelasan dan segala sesuatu yang benar itu. Dan tentu dengan demikian kita bisa menarik hal-hal yang benar itu dengan baik.
terhadap segala ajaran-ajaran gereja yang ada, yang berkaitan dengan keimanan kita pula. Maka kita tidak terburu-buru pula untuk mengambil sikap dan langkah agar kita tetap berada di dalam pilihan-pilihan yang benar itu. Nah, tentunya juga semisal di masa Prapaskah ini, amplop APP misalnya yang dibagikan, berseliweran bahwa amplop APP ini merupakan tarikan atau sumbangan wajib. Ada beberapa dari umat yang menangkap demikian. Tentunya tanpa pengetahuan yang benar, ini bisa menjadi keliru. APP bukanlah tarikan wajib, sumbangan yang wajib harus diberikan. APP merupakan persembahan kepada Tuhan untuk keselamatan sesama di dalam aksi pertobatan umat Allah. Dan sifatnya persembahan berarti bukan kewajiban, tarian wajib atau sumbangan wajib itu, melainkan persembahan yang sifatnya kepada Tuhan ini adalah pemberian yang suka hati dan rela. Sukarela berarti dengan suka hati, bergembira, dan dalam kerelaan dan ketulusan. Dan persembahan yang ada diberikan kepada Tuhan ini sebagai aksi pertobatan. Tentunya di dalam aksi pertobatan itu adalah perbaikan relasional, perdamaian antara pribadi kita dengan Tuhan. Dan untuk pemberian itu hanya Tuhan dan pribadi yang memberi, itulah yang tahu. Maka yang ada adalah ketulusan dan nilai-nilai kasih, relasi antara manusia dengan Allah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, tentunya aksi pertobatan itu ada di dalam masa pantang dan puasa yang ada. Rabu Abu, 7 Jumat, dan Jumat Agung. Ada 7 Jumat yang ada, maka amplopnya ada 7. Dengan demikian pantang dan puasa yang kita lakukan, seumpama kita biasanya suka jajan makan daging, lalu kemudian kita kalkulasi habis hari itu 25.000 misalnya. Lalu saya pantang daging dan tidak jajan. Saya hanya makan tahu tempe dan tidak jajan, akhirnya habisnya cuman 15.000. Jadi ada penghematan 10.000. Nah, itulah yang saya masukkan di dalam amplop. Dengan tujuan bahwa orang-orang yang ada, yang kurang beruntung nasibnya, yang malang nasibnya, di mana dia juga mengalami kemiskinan akut, lalu kemudian juga tidak pernah menikmati makanan enak, mengalami bencana alam, bencana kelaparan. Oleh karena pemberian kita itulah, maka gereja akan menyalurkan apa yang menjadi pemberian kita itu kepada mereka yang malang nasibnya. Dan itulah pengetahuan yang sejatinya mesti kita miliki. Akhirnya kita punya pengalaman, aha, ini yang benar. Semacam ada lampu di atas kepala kita, ada suatu ide cemerlang, dan segala sesuatu akhirnya pengalaman yang benar. Nah, saudara-saudari yang terkasih, itulah perjalanan-perjalanan iman kita. Tentunya banyak sekali hal-hal yang bersifat keimanan kita yang memunculkan aneka pertanyaan, mungkin ratusan pertanyaan, dan disitulah kita berusaha untuk mencari pemahaman. Dan apabila pemahaman itu kita temukan di dalam pemahaman yang benar, sumber yang benar, maka kita akan tetap kuat di dalam iman kita. Sehingga tidak mudah ketika orang datang membujuk kita, akhirnya kita tidak bergeming, kita hanya tetap di dalam iman kita, tidak ikut di dalam bujukan dan ajakan-ojekan orang itu untuk lari kepada keimanan mereka yang lain. Nah, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memiliki pemahaman-pemahaman yang benar di dalam kehidupan ini.
Sehingga ketika kita berada di dalam pemahaman yang benar, kita tetap berada di dalam jalur terang Tuhan. Pemikiran kita merupakan pemikiran yang terang dan jernih, dan kita akan menjadi pencerah bagi keluarga kita, bagi teman-teman selingkungan kita, teman-teman gereja kita, bahkan teman-teman kita di dalam hidup bermasyarakat. Karena kita memiliki kejernihan berpikir, kejernihan untuk memahami, dan terang yang ada senantiasa mampu membawa kita kepada sang kebenaran yang sejati, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan demikian, ketika kita selalu berada di dalam terang yang ada, yakni Tuhan kita Yesus Kristus, sang kebenaran sejati pula, disitulah kita akan berada di dalam jalan keselamatan. Dan kita semua, sebagaimana seperti mereka yang percaya kepada Tuhan, akan selalu dapat melihat Dia, berjumpa dengan Dia dalam kerinduan kita semua untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam kerajaan surga.